Bawaslu juga sudah mendirikan, ya, sudah membentuk desa anti money politik. Ada di 8 desa di Kabupaten Pemalang. Mereka akan menjadi proyek pilot, ya, proyek contohan untuk bagaimana menolak money politik, khususnya nanti di Pilkada 2024. Meskipun upaya ini memang tidak mudah ya, karena memang money politik yang ada di kita ini sudah begitu pragmatis ya, sudah mendarah daging. Namun ini adalah sebagai upaya, sebagai ikhtiar kami ya, Bawaslu Kabupaten Pemalang untuk menolak eh, atau mengikis habis money politik. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pemalang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sudadi SH. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang. Apa kabar Pak Sudadi? Alhamdulillah, Pak. Baik, sehat. Ya. Pak Sudadi lahir di Pemalang 7 Mei 1967, pernah di Bawaslu sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Saat ini menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan karir Pak Sudadi sehingga menjadi Ketua Bawaslu seperti sekarang ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Bambang Sadono. Salam hormat, ya. Terima kasih, saya harus bertemu dengan salah satu tokoh Jawa Tengah ini, Pak Bambang Sadono, yang namanya juga sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Jawa Tengah. Oke, Pak Bambang, bahwa saya lulus S1 jurusan Ilmu Hukum Universitas Terbuka baru tahun 2023. Saya memulai karir di dunia pengawal pemilu ini sejak tahun 2010. Saya menjadi ketua Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Petarukan tahun 2010 pada waktu Pilkada Pemalang. Kemudian berlanjut di 2013 pada Pilgub Jateng 2013 dan berlanjut pemilu 2014, kemudian Pilkada Pemalang 2015, Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2018, semua menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan. Kemudian pada tahun 2018 ada kesempatan perekrutan anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang yang saat itu sudah permanen. Alhamdulillah saya ikut masuk menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Pemalang periode 2018-2023. Kemudian pada tahun 2023 saya habis periode pertama dan mengikuti seleksi lagi. Alhamdulillah saya masih dipercaya lagi, diberi amanah untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang periode 2023-2028, dan saya oleh teman-teman ditunjuk menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang.
Demikian Pak karir saya itu di dunia pengawasan gitu. Luar biasa Pak Sudadi, panjang sekali karirnya di pengawasan pemilu. Nah, kita mungkin pengen mendapat informasi tentang hasil Pileg 2024 untuk DPRD Kabupaten Pemalang supaya bisa diproyeksikan pada dinamika Pilkada 2024-2029. Seperti apa hasilnya, Pak? Ya, terima kasih Pak Bambang Sadun. Dari 17 partai politik peserta pemilu pileg yang ada di Kabupaten Pemalang, ini hanya 7 partai politik yang lolos atau mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pemalang. Dinamika pileg ya saya kira masih biasa-biasa saja, ya, karena memang mungkin dinamika pileg ini tertutup ya dengan euforia yang ada di pilpres gitu Pak. Jadi lebih menonjol pilpresnya. Kalau pilegnya saya kira biasa saja. Gitu. Dari 7 partai politik yang memperoleh suara di DPRD Kabupaten Pemalang, urutan yang pertama adalah PDI Perjuangan dengan memperoleh 12 kursi, kemudian disusul oleh PKB 11 kursi, kemudian Gerindra, Golkar, dan P3 berbagi sama 7 kursi, PKS 5 kursi, dan PAN 1 kursi. Ini Pak, jadi ada 7 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Malang meskipun baru hari ini Pak. Jadi memang ada jadwal hari ini ada penetapan dari KPU Kabupaten Pemalang penetapan perolehan alokasi kursi Pileg 2024 itu Pak. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, baik. Dengan komposisi semacam itu berarti ada 2 partai yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi, yaitu PDIP dan PKB, Pak ya. PDIP, Nah, PKB dan PDIP. dengan hasil seperti itu, bagaimana dinamika menjelang pilkada? Apakah masing-masing partai ini sudah memutuskan untuk maju sendiri-sendiri atau masih akan berkoalisi? Apakah sudah mulai ada nama-nama yang dicalonkan dan sebagainya, Pak? Ya Pak. Ini sudah mulai muncul ini. Jadi setelah gelaran pemilu ini ya boleh dikatakan selesai ya, meskipun untuk ada beberapa yang masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pileg. Tapi untuk DPRD Kabupaten Pemalang memang tidak ada gugatan, sehingga setelah ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi ke KPU, dalam waktu 3 hari harus segera dilakukan penetapan, di mana jadwal penetapan untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Malang adalah 3 hari, berarti hari ini. Dinamikanya cukup meriah Pak ini karena ada beberapa partai politik yang sudah mengusung, bahkan ada beberapa partai politik yang membuka pendaftaran untuk bupati dan wakil bupati Pemalang periode 2024-2029. Ada beberapa nama yang sudah muncul di Kabupaten Pemalang, Pak. Antara lain Bapak Abdul Halim ya, kemudian Bapak Anom Widiantoro, kemudian Bapak Eka Prastia Widodo, kemudian Bapak Heri Setiawan, Bapak Istadi, ini ada satu perempuan, Nur Afna Istiqomah, dan muncul yang terakhir adalah Bapak Wasisto. Ini mereka sudah memasang ya, mereka sudah memasang baliho ya,
Mereka sudah sosialisasi dengan memasang baliho-baliho yang cukup besar di sepanjang jalan-jalan strategis yang ada di Kabupaten Pemalang. Kemudian melihat dari komposisi perolehan kursi yang ada di Kabupaten Pemalang, ini dimungkinkan mungkin nanti ada 3 pasang calon, Pak. Ada 3 pasangan calon ya, yang nanti akan berkontestasi di pilkada Kabupaten Pemalang ini, Pak. Ya. Jadi yang sudah pasti akan ada calon dari pasangan PDIP, kemudian ada pasangan calon dari PKB, dan yang lain akan berkoalisi. Kira-kira seperti itu, Pak. Kemungkinan seperti itu, karena memang ada 2 partai politik yang tanpa koalisi dengan partai lain bisa mengusung pasangan calonnya. Kemudian terkait dengan calon perseorangan ini sampai hari ini belum ada tanda-tanda, Pak. Ini berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan belum ada tanda-tanda untuk adanya calon perseorangan. Demikian, Pak. Baik, dari banyaknya calon yang muncul itu, mana yang paling mungkin diusung oleh koalisi-koalisi yang akan ada itu, Pak? Masih dalam proses, Pak. Jadi semua masih dalam proses, di mana tadi sudah kami jelaskan, PDIP membuka penjaringan bakal calon, kemudian PKB juga membuka penjaringan. Jadi ada 2 partai politik yang membuka penjaringan, Pak. Ini belum belum jelas arah koalisinya juga nanti seperti apa. Kemudian siapa nanti yang akan ditetapkan juga siapa sampai sekarang baru dalam proses penjaringan. Ya, kalau dari nama-nama itu mana yang dari kader internal partai-partai besar itu, Pak? Hanya ada yang dari internal partai politik ini kita ketahui ada nama Wasisto, ini ada dari PDIP ya, anggota Dewan masih aktif. Ini kemudian ada Ibu Nur Afna Istiqomah, ini juga salah satu anggota Dewan dari PDIP yang pada saat ini terpilih kembali ya untuk periode selanjutnya. Ini yang dari internal partai. Dan yang lainnya itu semua ini ada dari, kalau kita lihat basicnya itu ada dari teknokrat, itu pengusaha teknokrat itu Pak. Ada yang dari apa, Pak? Birokrat dari PNS? Sementara belum belum muncul, tapi memang ini ada nama satu, mungkin belum kami sebutkan tadi, ada Bapak Heri Setiawan. Bapak Heri Setiawan ini informasi adalah seorang PNS di Departemen Keuangan. Kalau petahana, Pak, kalau petahana bupati mungkin tidak mungkin ya, tapi yang wakil bupati akan maju lagi apa enggak? Untuk Kabupaten Pemalang itu tidak ada wakil bupati, Pak. Kemarin wakil bupati sudah didefinitifkan menjadi bupati, Pak. Sudah definitif. Tapi ya belum ada pernyataan resmi ya. Ya mungkin gimana? Belum ada pernyataan resmi apakah beliau mau mencalon kembali atau tidak. Tidak termasuk nama-nama yang ini, Pak ya. Tidak termasuk. Iya, Ya. Jadi nanti masih mungkin tambah daftar ini ya. masih mungkin, Pak. Ya. Lalu Pemalang punya pengalaman juga, bupatinya datang atau bahkan beberapa kali ya datang dari luar Pemalang. Kira-kira yang akan datang ini seperti apa, Pak? Masih mungkin seperti itu atau seperti apa? Ya, itu gimana ya, Pak? Ya, siapa saja lah. Kami tidak menyatakan bahwa itu dari Pemalang atau luar Pemalang. Yang penting siapapun yang direkomendasikan, yang diusung dari partai politik, ya itulah calon yang ada di Pemalang nantinya. Nah, eh, karena eh, relatif tidak ada petahana yang kuat atau bahkan petahana yang terakhir pun belum menyatakan itu, apakah itu menambah suasana apa ya? Biasanya kalau ada petahana itu kan menganggap petahana punya kesempatan yang lebih besar. Tapi kalau tidak ada, apakah menambah semangat para calon-calon pendatang baru?
Mungkin antara lain faktornya itu, Pak. Jadi petahana ini baru menjabat bupati kan kurang dari 1 tahun ini, kurang dari 1 tahun ya. Kalau dikatakan kontestasi ini hampir ya baru semua. Tapi kita juga belum tahu persis ya apakah petahana ini mau mencalonkan kembali atau tidak, karena memang belum ada statement-statement ataupun tanda-tanda atau arah-arah ke sana ya. Tapi kalau prediksi ya, kami belum bisa prediksi, Pak. Nah, tetapi kalau sosialisasi sudah mulai terbuka, Pak ya. Apa yang dilakukan sosialisasi selain pasang baliho? Sosialisasi yang dilakukan itu kami berdasarkan informasi dari masyarakat itu memang banyak yang sudah turun ke bawah itu melalui kunjungan-kunjungan, melalui ya kalau ada acara-acara misalkan pertemuan-pertemuan rutin, jamiah-jamiah, tahlil apa jamiah, saya dengar seperti itu. Ya, karena mereka semua kan baru bakal calon ya, belum resmi gitu, Pak. Jadi mereka memang di samping sudah memasang baliho ya mulai sudah mulai menjajaki ke lapisan bawah ke masyarakat, Pak. Ini sudah mulai anget ini, Pak. Tidak boleh anget. Nah, apa yang Bapak harapkan pada masyarakat Pemalang ya untuk menggunakan kesempatan pilkada ini menemukan pemimpin yang benar-benar ideal dan baik untuk menyelesaikan masalah Pemalang? Kami dari Bawaslu Kabupaten Malang sangat berharap sekali pada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang untuk benar-benar ikut mengawal dan berpartisipasi aktif ya, berpartisipasi aktif khususnya dalam bidang eh, pengawasan pilkada. Itu di mana bahwa pilkada ini kita kawal agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Jadi kita mengharapkan adanya partisipatif dari masyarakat dalam upaya pengawasan pilkada Pemalang, Pak. Saya sudah banyak sekali wawancara ya, baik dengan KPU, Bawaslu, maupun para calon. Rata-rata mereka mengkhawatirkan praktek money politik karena pengalaman pada waktu pileg kemarin katanya itu terjadi sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi tugas Bawaslu. Apa antisipasinya, Pak? Ya, terkait dengan money politik ini ya, memang untuk saat ini masih menjadi momok ya, yang sangat luar biasa dampaknya. Memang dalam setiap kali gelaran pemilu pilkada memang tidak lepas ya dari momok yang bernama money politik itu. Tapi kami sudah mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terkait dengan money politik. Kami melakukan sosialisasi partisipatif dengan mengajak semua komponen masyarakat yang ada di Pemalang ini untuk bersama-sama menolak politik uang. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, khususnya pelajar-pelajar, mahasiswa, ini untuk bersama-sama menolak politik uang. Bawaslu juga sudah mendirikan, sudah membentuk desa anti money politik, ada di 8 desa di Kabupaten Pemalang. Mereka akan jadi proyek pilot, ya, proyek contohan untuk bagaimana menolak money politik, khususnya nanti di Pilkada 2024. Meskipun upaya ini memang tidak mudah ya, karena memang money politik yang ada di kita ini sudah begitu pragmatis ya, sudah mendarah daging. Namun ini adalah sebagai upaya, sebagai ikhtiar kami ya, Bawaslu Kabupaten Pemalang untuk menolak eh, atau mengikis habis money politik. Demikian, Pak. Iya, ya ini menarik. Ada 8 desa dijadikan pilot project untuk melaksanakan anti money politik. Artinya desa yang menolak politik uang. Apa yang
kerjakan di situ, Pak? Ya. Kami melakukan sebuah pertemuan dengan perwakilan yang ada di desa-desa yang sudah kami bentuk ini. Kemudian kami bersama-sama melaksanakan deklarasi, Pak. Deklarasi untuk menolak politik uang. Mereka nantinya akan menjadi corong di desa itu, diawali dengan sebuah gerakan moral, bagaimana eh, harus diketahui bahwa money politik itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dan dilarang menurut agama karena begitu dahsyat ya dampak yang ditimbulkan merusak sendi-sendi demokrasi. Itu kami sepakati dulu bersama tokoh masyarakat. Setelah deklarasi itu kemudian kita juga sepakat untuk menjadikan sebuah gerakan sosial. Setelah kita sudah sepakati adanya gerakan moral eh, terkait dengan menolak money politik, kita jadikan sebuah gerakan sosial bersama-sama menyebar untuk menolak adanya money politik ini. Kemudian kami juga setiap berapa bulan sekali, kalau 6 bulan atau 1 tahun itu juga kami selalu melakukan pembinaan-pembinaan secara rutin. Jadi kami tidak terputus, Pak. Setelah kami melakukan deklarasi di desa tersebut, kami tidak putus. Terus ini adalah sebagai upaya kami di Bawaslu Kabupaten Pemalang. Ya, baik. Menarik, Pak. Ini tentang money politik. Kadang-kadang ada yang tidak berbentuk uang, tapi juga berbentuk barang. Ada yang berbentuk sembako. Bahkan ada juga yang model yang membagi ikan. Jadi Iya. kalau seperti itu dianggap money politik apa enggak, Pak? Ya, yang namanya money politik, kalau kita lihat dari definisi, money politik itu kan menjanjikan, ya, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Jadi bukan hanya uang, konteksnya itu bukan hanya uang, materi. Konteksnya itu bukan hanya uang, ya, materi lainnya dan janji juga termasuk money politik, Pak. Itu, Pak. Iya, baik. Juga ada yang fenomena yang menarik, kadang-kadang, mungkin bagi kandidat-kandidatnya itu, mengerti dan sebenarnya juga tidak ingin melakukan politik uang. Tetapi justru masyarakat itu sendiri yang mengharapkan, bahkan setengah mendesak dan mengharapkan, ada money politik. Itu seperti apa kalau menghadapi seperti itu, Pak? Ya, itu memang dua sisi ya, dua sisi. Jadi dari si calon juga dari masyarakat. Jadi memang, nah ini yang harus harus kita selesaikan. Jadi memang sifat atau sikap pragmatisme dari masyarakat ini memang dominan sekali juga, ya. Sangat dominan. Untuk itu memang harus ada edukasi. Apakah, Bawaslu ya, tentu kan punya Panwas di tingkat kecamatan dan sebagainya. Semua ini sudah disiapkan kalau terjadi kasus-kasus, yang terkategori, politik uang untuk mengambil tindakan hukum sehingga bisa menjadi, apa ya, penjera gitu kira-kira. Ya, terima kasih, Pak. Eh, pada prinsipnya politik uang ini merupakan pelanggaran pidana pemilu, Pak. Jadi politik uang masuk dalam ranah pelanggaran pidana pemilu. Kalau di pilkada, ini di Undang-Undang 10 2016, ini diatur di pasal 187A. Ini memang sangat progresif sekali, Pak, terkait dengan sanksi. Ini kalau di pilkada, pelanggaran terhadap money politik ini baik pemberi maupun penerima itu semua kena sanksi pidana penjara, Pak. Beda kalau di Undang-Undang Pemilu itu yang kena sanksi itu hanya yang memberikan. Sebenarnya untuk pilkada ini terkait dengan proses pelanggaran pidana pemilu khususnya money politik ini sangat, ya tadi kami sampaikan, sangat progresif. Sehingga memang harus ada efek jera. Kemudian masa hukumannya juga sangat tinggi, ya, antara 3 tahun sampai 6 tahun itu, Pak. Jadi, kemudian pelanggaran pidana itu
kami selesaikan dengan 3 lembaga melalui sentra Gakumdu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ini Pak, terkait dengan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Jadi bukan Bawaslu sendiri yang menangani, tapi melalui sentra Gakumdu. Baik, terima kasih sekali Pak Sudadi Esa, Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan informasi dan penjelasannya ini benar-benar membantu masyarakat untuk bisa menjalani pilkada ini sesuai ketentuan yang berlaku dan bisa menghasilkan pemimpin seperti yang diidamkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.